Warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu komunikasi yang ada saat ini. Yang pertama ada ATM, atau yang biasa kita sebut itu sebagai anjungan tunai mandiri. Manfaat dari ATM ini adalah memberikan kemudahan dan kecepatan bertransaksi via ATM untuk penarikan tunai, transfer antar rekening maupun juga antar bank. Dan keuntungan menggunakan ATM ini dapat dipakai pada ATM bank apapun, dan selanjutnya tidak hanya bisa dipakai lintas bank. Dan kerugiannya, ATM ini tidak bisa digunakan transaksi di bank, maksud saya di rumah atau di tempat-tempat pribadi, selayaknya SMS banking, mobile banking, ataupun internet banking. Dan yang selanjutnya ada surat elektronik atau elektronik email, atau yang biasa kita sebut sebagai email. Manfaat dari email diantaranya sebagai sarana berkirim surat melalui internet dengan kemampuan melampirkan dokumen dalam bentuk file, gambar, video, maupun audio. Contoh berkomunikasi antar lainnya yang juga merupakan email adalah surat elektronik, adalah bertukar pesan melalui internet atau internet. Pesan-pesan yang dikirim dan diterima melalui surat elektronik biasanya di encode dalam bentuk teks ASCII. Selain teks, kita juga dapat mengirim pesan dan menerima dalam bentuk gambar atau suara. Kelebihan menggunakan email ini adalah mudah dengan sebuah bentuk dan juga ukurannya yang dimana memiliki variasi, memiliki sebuah pengiriman yang dimana sangat cepat. Namun email juga memiliki kekurangan, yaitu kekurangan pada email apabila terdapat sebuah bentuk penulisan yang dimana salah pada bagian dari alamat tujuan, maka pada email yang akan dikirimkan itu sendiri tidak dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oke, lanjut yang ketiga ada telepon genggam, handphone, HP. Manfaatnya adalah berkomunikasi antar manusia, mencari informasi dan hiburan. Handphone atau telepon genggam ini adalah alat komunikasi nirkabel yang memungkinkan penggunanya membuat panggilan telepon atau menerima panggilan telepon dan mengirim atau menerima pesan teks. Sebagai media komunikasi modern, telepon genggam atau handphone juga memiliki beberapa fitur lain seperti peramban web, aplikasi, mainan, kamera pemutar video, Bluetooth, dan sistem navigasi. Komunikasi yang dilakukan melalui telepon genggam umumnya menggunakan gelombang radio ADSC B. Dan HP ini mempunyai kelebihan, salah satunya adalah mempermudah komunikasi, menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi, dan memperluas jaringan persahabatan. Namun ada kekurangannya juga, yaitu mengganggu perkembangan anak, misalnya untuk mencontek atau biasanya curang, bisa keulangan. Terus efek radiasi yang ditimbulkan dari HP tersebut, misalnya mata menjadi rabun. Makanya kita dalam menggunakan handphone tuh harus dalam pengawasan orang dewasa, kalau tidak akan terjadi yang tidak kita inginkan. Yang selanjutnya ada internet. Internet ini memiliki manfaat selain menghubungkan komunikasi global. Adapun manfaat lainnya ialah sebagai media informasi dan hiburan. Menurut KBBI, internet atau Interconnected Network
adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia maupun telepon atau satelit. Internet menjadi sangat populer karena beberapa temuan yang kini kita lihat seperti World Wide Web atau multimedia, misalnya beberapa aplikasi multimedia yang kini banyak digunakan di berbagai bidang, diantaranya adalah teleponi atau VoIP sebagai video berbagi dan television over IP. Internet juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama adalah kelebihannya memudahkan mendapatkan informasi dan menyediakan berbagai hiburan, memudahkan transaksi ekonomi. Dan internet juga memiliki kekurangan, diantaranya adalah tersebarnya informasi bohong atau hoax, adanya konten negatif, dan tersebarnya virus komputer. Dan baik, sudah selesai. Terima kasih atas waktunya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.